Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada pagi hari kita sama-sama mau datang untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk mulai aktivitas kita sepanjang hari ini. Kita percaya pada saat kita tinggikan Tuhan, pada saat kita mengagungkan, memuliakan namanya, Dia adalah Tuhan yang akan disenangkan dan akan selalu ada bersama-sama beserta dengan kita. Amin. Mari sama-sama kita memuji, menyembah Tuhan. Kami menyembah, kami memuji Yesus Tuhan. Oh, makasih Bapa. Haleluya, tiada yang seperti Kau Tuhan, tiada yang seperti Kau Yesus. Kami menyembah, kami memuji. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kau mulia, Kau ajaib, Kau dahsyat luar biasa, Allah yang setia, Allah yang perkasa, nama-Mu Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, sebab Engkau baik Tuhan Yesus. Tinggikan nama-Mu, tinggikan dirimu mengatasi langit, mengatasi bumi. Rindukan hadirat-Mu, rindukan kasih-Mu, menjamah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari kami percaya Kau ada tengah-tengah setiap kami. Lawat setiap kami Tuhan, jamah hati kami Tuhan, pulihkan setiap kami Bapa. Terima kasih, terima kasih Yesus Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar
hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bawalah aku tinggal dalam-Mu, lingkupi aku dengan kasih-Mu. Bawalah aku tinggal dalam-Mu, lingkupi aku dengan kasih-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan. Kami memuji, kami menyembah Engkau. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam renungan lilin kecil. Saya berharap kita semua tetap dalam kondisi yang baik, dalam keadaan yang baik. Terlepas dari apapun situasi kita punya Tuhan yang baik. Oleh karena itu, jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah untuk tetap melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan setiap kita. Walaupun yang kita lakukan hanyalah kebaikan kecil, kebaikan yang sifatnya sederhana, tapi percayalah, itu dapat memiliki dampak yang luar biasa buat orang sekitar sekeliling kita. Amin. Mari sama-sama satu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Pagi ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu, untuk kami belajar mendengarkan suara-Mu, mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan apa yang Kau mau untuk kami lakukan, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang bermakna, memuliakan nama Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Renungan kita pada pagi hari ini merupakan sebuah serial yang akan kita mulai dengan satu tema, yaitu mendengarkan. Banyak dari setiap kita adalah orang-orang yang lebih suka berbicara daripada mendengar. Walaupun kita tahu kan, kita hanya memiliki satu mulut tetapi dua telinga. Kenapa Tuhan berikan dua telinga? Itu adalah satu bukti bahwa seharusnya kita lebih banyak untuk mendengarkan daripada kita berkata-kata dan berbicara. Karena dengan banyak mendengar, terlebih lagi mendengarkan hal yang benar, akan membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang memiliki arti, kehidupan yang memiliki semangat, kehidupan yang memiliki dampak, kehidupan yang menjadi berkat, kehidupan yang dapat membawa sukacita baik secara kita pribadi maupun orang-orang di sekitar kita. Amin.
Mari kita sama-sama kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Amin. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak suara-suara yang ada di sekitar sekeliling kita. Entah itu suara hati kita, entah itu suara dari media sosial yang seringkali kita buka, kita baca. Bahkan seringkali banyak kita menghabiskan waktu kita terlalu lama berlama-lama dengan media sosial, atau suara-suara orang di sekitar kita, entah suara keluarga kita, teman kita, sahabat kita, atasan kita, bawahan kita, guru kita, dan banyak hal. Dan juga yang terlebih penting adalah suara kebenaran firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita mau sama-sama belajar untuk memulai aktivitas kita, hari kita dengan apa? Dengan belajar mendengarkan suara Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Seringkali yang menjadi masalah adalah kita tidak bisa membedakan mana yang suara Tuhan atau suara yang lain. Seperti firman Tuhan di ayat yang pertama dikatakan, seorang perampok, seorang pencuri itu tidak masuk melalui pintu, tapi mereka memanjat, melompati pagar untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Permasalahannya adalah, bisakah kita membedakan apakah itu suara pencuri atau suara gembala? Nah, ini dia Bapak Ibu. Penting sekali kita mulai hari kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan inilah, dari setiap khotbah-khotbah, dari setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari, dimanapun kita berada, baik dalam ibadah, terutama dalam platform media sosial, platform seperti saat ini, di YouTube channel yang kita dengarkan. Hari ini, pagi ini, bisa jadi itu adalah suara Tuhan yang sedang berbicara pada setiap kita Bapak Ibu. Amin. Dan jangan hanya berhenti di situ, buka Alkitabmu. Ulang kembali apa yang kau dengarkan. Mulai pengkhotbah, melalui hamba-hamba Tuhan yang sudah disampaikan hari-hari ini Bapak Ibu. Agar engkau bisa dengan tepat, dengan persis mendengarkan suara Tuhan buat setiap kita. Karena apa? Karena seringkali kita justru salah mendengar. Kita mengira suara perampok adalah suara Tuhan, dan suara Tuhan adalah suara perampok. Kenapa? Karena suara dari si jahat atau si perampok, si pencuri itu yang membunuh dan membinasakan, seringkali suara terdengar begitu merdu, begitu menyenangkan, begitu enak buat daging kita. Amin. Contoh simpel adalah begini. Pada saat kita mau bangun pagi, kita ingin belajar mendengarkan suara Tuhan, kita ingin membaca Alkitab. Apa yang terjadi? Seringkali pada saat kita membuka mata kita justru malah terasa berat. Dan tiba-tiba ada sebuah suara yang mengatakan, udahlah gak usah bangun, tidur aja lagi. Toh ini kan hari libur, ini kan hari Minggu. Engkau sudah bekerja keras, udah istirahat aja dulu. Toh ini kan weekend, nanti aja dulu. Habiskan waktumu untuk beristirahat. Terasa enak bukan? Terasa menyenangkan bukan? Kenapa kita mesti bangun pagi-pagi untuk membaca firman Tuhan? Kenapa kita bangun pagi-pagi untuk berdoa? Seringkali bahkan ada suara berkata, iya kan doa bisa setiap waktu, doa bisa setiap saat, doa bisa di mana aja. Nggak usah pagi-pagi juga kan? Jadi kamu bisa tidur dengan nyenyak. Hati-hati Bapak Ibu. Ini suara siapa? Kalau kita nggak peka mendengar suara Tuhan, jangan-jangan suara inilah suara perampok, suara jadi sejat yang ingin membunuh, mencuri, dan membinasakan setiap kita. Amin. Karena apa? Kadang-kadang kita merasa yang enak itu yang dari Tuhan. Belum tentu Bapak Ibu. Yang enak seperti apa dulu? Karena sering kali yang terjadi justru sebaliknya. Yang dari Tuhan tidak akan terasa enak buat daging kita. Contohnya apa? Pada waktu tiba-tiba jam 3 pagi kita terbangun. Dan ada sebuah suara dalam hati kita yang menyuruh kita untuk membaca firman Tuhan. Kita berkata, aduh ngapain? Buat apa aku baca firman Tuhan jam 3 pagi subuh? Aku capek, kemarin sudah lembur, sudah bekerja keras. Sekarang saatnya aku istirahat. Lihat Bapak Ibu. Tetapi kalau engkau bisa membedakan mana suara Tuhan, suara gembala dan suara perampok, suara pencuri, tentu engkau akan tahu bahwa ini adalah suara gembalamu, suara Tuhanmu. Karena apa? Siapa tahu justru pada saat engkau bangun, engkau membaca firman Tuhan, firman itu yang akan menguatkan engkau, berikan engkau pengetahuan, hikmat yang baru untuk menjalani kehidupanmu sepanjang hari itu. Amin.
Tetapi sebaliknya, kalau engkau mendengarkan suara yang lain untuk tetap tidak mau belajar mendengarkan suara Tuhan, tidak mau membuka Alkitab, engkau habiskan waktumu dalam kedaginganmu, dalam kesenang-senanganmu. Justru hidupmu, hari-harimu akan mengalami hari-hari yang sulit. Karena perampok itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan, Gembala kita yang baik, datang agar kita memiliki hidup dan memiliki dalam segala kelimpahan. Oleh karena itu, coba kita introspeksi diri kita hari ini, pagi ini. Suara siapa yang sudah kita dengarkan? Suara dari kedagingan kita kah? Atau suara kebenaran firman Tuhan? Karena dengan jelas, firman Tuhan ini akan menuntun kita. Bukankah di dalam kitab Mazmur tertulis bahwa firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Artinya apa? Kita akan pernah tahu apa yang kita akan alami hari ini, sepanjang hari ini. Kesulitan, pergumulan, masalah apa yang akan kita hadapi. Oleh karena itu kita perlu mempersiapkannya dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan, dengan mendengarkan suara Tuhan. Dan itu yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, menuntun, membimbing kita. Berapa banyak kesaksian pada saat mereka memulai hari mereka, anak Tuhan memulai harinya dengan firman Tuhan. Tiba-tiba pada saat mereka mengendarai sebuah mobil, seharusnya mereka mengambil jalan A, tetapi tiba-tiba Tuhan berbicara dengan jelas untuk mengambil jalan B. Dan dia ambil jalan B dan bukan jalan A. Dan ternyata di jalan A ada musibah, ada kecelakaan, ada tragedi di sana. Dan Tuhan luputkan dia, Bapak Ibu. Karena apa? Belajar memulai harinya dengan Tuhan. Berapa banyak dari setiap kita yang kita merasa kok tiba-tiba kita kuat, kita mampu, walaupun kita dibully, walaupun kita dimaki-maki, walaupun kita difitnah, disalah mengerti oleh orang banyak, tapi kita masih bisa mengasihi sepanjang hari itu. Kenapa kita masih bisa mengasihi? Karena kita mendengarkan suara Tuhan, kita memulai hari kita dengan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Oleh karena itu, hari ini kita ingin belajar mendengarkan suara Tuhan sehingga kita bisa membedakan mana suara gembala kita dan mana suara si pencuri yang hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami sudah memulai hari kami dengan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Mari Bapak jamah setiap kami anak-anak untuk lebih peka lagi mendengarkan suara-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu. Jangan hanya puas Tuhan dengan menyaksikan tayangan di media sosial. Jangan hanya puas Tuhan dengan membaca quote-quote rohani Tuhan di media sosial Tuhan. Tetapi kami lebih haus lagi akan kebenaran firman-Mu. Lebih haus lagi mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman yaitu Alkitab. Di mana kami memiliki kerinduan untuk membacanya, menggalinya lebih dalam dan lebih dalam lagi. Sehingga anak-anak-Mu, setiap kami bisa membedakan mana suara gembala kami dan mana suara si pencuri. Oleh karena itu Bapa, pagi hari ini, apapun kondisi anak-anak-Mu dimanapun kami berada, kami percaya kasih-Mu ada bersama-sama dengan kami. Kasih-Mu ada berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, buat pemulihan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan buat perdamaian dunia Tuhan. Kami berdoa biar kasih-Mu menjamah melawat Tuhan dimanapun setiap kami berada. Atas bangsa kami, atas bangsa-bangsa lain Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapak. Engkau baik, sungguh baik buat kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini.